Belakangan ini di SMA Trum Trum benar-benar kacau. Murid-muridnya tidak terkendali. Annie selalu saja membuat Pak Jim menjadi sangat gila. Hal yang sangat mustahil jika tidak mendengar suara permen karet di dalam kelas. Gelembungnya terus saja meledak. Juga dengan kesabarannya, ini seperti gelembung permen karet. Annie disuruh ke ruangan kepala sekolah. Mungkin saja kepala sekolah bisa membuatnya lebih baik. Tapi itu tidak berhasil. Annie malah makan banyak permen karet dan juga meniup gelembung yang besar. Inilah yang terbesar dalam sejarah SMA Trum Trum. Itulah cara Annie menyingkirkan kepala sekolah Dylan dan langsung menggantikannya. Bersiap-siaplah SMA Trum Trum. Pak Jim lah yang pertama kali menyadari perubahan itu. Dia datang ke kelas dan melihat tidak ada siapapun di sana. Meskipun seharusnya kelas dimulai 3 menit yang lalu. Pak Jim tidak mendengar tentang jadwal yang baru. Iya, kepala sekolah baru memindahkan jam masuk ke siang hari. Pak Jim hanya bisa menunggu saja. Dan saat ini para murid sudah datang. Tapi Pak Jim kembali langsung terkejut. Dia menulis topik pelajaran, tapi kelas sudah berakhir. Benar, semua kelas hanya 5 menit saja. Kepala sekolah Dylan dalam masalah, tapi dia tidak bisa apa-apa. Hanya bisa melihat apa yang terjadi. Anggap saja ini sebagai eksperimen. Setidaknya jelas terlihat siapa yang menyukai eksperimen ini. Pak Jim benar-benar merasa kesulitan beradaptasi dengan manajemen baru. Dia baru melihat salah satu muridnya memakai sesuatu. Pak Jim benar-benar bingung. Sejak kapan masker mata ada di dalam aturan berpakaian? Mungkin kepala sekolah bisa menjelaskan kenapa hari ini semuanya aneh. Pak Jim jelas tidak menduga kalau dia akan melihat Annie duduk di bangku kepala sekolah. Karena kepala sekolah baru juga memakai masker mata, tidak ada gunanya bicarakan aturan berpakaian. Dan kantong besar yang ada di bawah mata Pak Jim harus memakai masker mata juga. Menurut pendapat kepala sekolah Annie, Pak Jim tidak pernah menentang bosnya. Jadi sekarang dia harus menerima kalau sekolah ini semua hanya tentang kecantikan. Pak Jim mulai terbiasa dengan aturan baru dan anak-anak sudah belajar lagi. Hari ini kita belajar tentang sesuatu yang menarik, gravitasi. Tapi anak-anak tidak mengerti ini. Padahal Pak Jim sudah mencoba menjelaskan sekeras apapun. Sepertinya dia butuh bantuan kepala sekolah yang baru. Dia baru saja membantunya, jadi mungkin bisa membantu lagi. Annie menyarankan pelajaran yang praktis. Pak Jim berkesempatan menunjukkan pada para murid cara kerja fisika. Dengan kekuatan pengetahuan, dia tidak memberi murid-murid kesempatan untuk mengalahkannya di permainan ini. Para murid harus menyontek. Akhirnya mereka mengerti yang Pak Jim coba jelaskan pada mereka. Mereka gunakan contekan dan menservis dengan sempurna. Sains itu sangat keren. Ruang kelas sekarang terlihat berbeda. Tidak ada lagi meja dan kursi yang tidak nyaman. Sekarang mereka belajar di beanbag yang nyaman. Pak Jim menyetujui hal itu. Dia melihat keuntungannya. Jadi para murid akan tunjukkan Pak Jim kekurangannya. Beanbag ini bisa berubah menjadi sebuah ketapel. Pak Jim langsung terpental. Dia keluar dari ruang kelasnya, terbang melewati ujung sekolah dan berakhir di tangan pelatih olahraga. Untungnya ada Pak Pelatih di sana. Pak Jim merasa sangat kesal lagi. Sulit untuk tetap bisa sabar saat tanaman saja bisa mengganggumu. Pak Jim memerlukan bantuan dengan segera. Untungnya, dia berada tepat di luar ruang terapis. Ya, kepala sekolah baru adalah seorang terapis. Melihat ruangan ini, metode Annie benar-benar tidak biasa. Siapa yang peduli dengan itu? Selama itu bisa berhasil. Dan ini memang berhasil. Pak Jim membutuhkan bantuan. Belakangan ini, dia tidak merasa seperti dirinya. Dia benar-benar stres. Dia akan mencoba metode Annie selama itu bisa membantu. Beberapa menit kemudian, jelas mengapa Pak Jim benar-benar marah. Dia sama sekali belum tidur. Tapi setelah istirahat sebentar, dia bangun dan merasa lebih baik. Ini keajaiban.
Meskipun Pak Jim terkadang masih marah-marah, sekarang dia tahu cara mengatasinya. Seni rupa adalah pelajaran yang sangat populer bagi murid ataupun bagi guru. Tapi sekarang semuanya berbeda. Kepala sekolah ini membuat beberapa perubahan. Menurutnya, kanvas dan kuas itu sudah kuno. Tolaklah tradisi, rangkulah modernisasi. Kenapa tidak mencoba kelas grafiti saja? Ini akan memberi para murid perspektif baru pada pelajaran favorit mereka. Lagi pula, seni modern juga adalah seni. Bahkan Pak Jim bisa memahami hal itu. Dia ingin mencoba sesuatu yang berbeda, seperti memberi nilai dengan cat semprot. Pertama, dia harus cari tahu cara pakainya. Semua butuh waktu belajar. Pak Jim juga akan belajar. Tidakkah menurutmu beberapa pelajaran membosankan? Itu membuat kepala sekolah Annie berpikir untuk mengubah kurikulum. Arsitektur pelajaran yang lebih berinteraksi. Lebih banyak melibatkan para murid. Apa yang lebih baik lagi daripada Minecraft? Sepertinya hal itulah yang diinginkan para murid. Pak Jim sekarang juga ikut bermain. Terlebih lagi karena ini sangat mendidik. Inilah hasil dari pelajarannya. Para murid ini bisa membuat mahakaryanya sendiri. Pembaruan lain yang dibuat oleh kepala sekolah Annie adalah cara memberi salam baru di sekolah. Hei, itu lumayan. Membuat murid-murid bersemangat sebelum mereka belajar. Pak Jim tidak diberitahu lagi tentang ini dan tidak tahu apa yang terjadi. Pak Jim berpikir ini pelajaran seni bela diri. Salah besar. Semua orang berpikir kau ini aneh. Ya, belakangan ini dia benar-benar stres. Annie membela dirinya dengan melakukan tindakan pencegahan. Sepertinya para murid sangat kesulitan untuk memahami pelajaran. Kali ini pelajaran geometri. Annie, ini bukan saatnya untuk pizza. Atau ini strategi mengajar baru yang lainnya? Lumayan juga. Menjelaskan pelajaran geometri dengan pizza, itu sangat radikal. Tapi aroma pizza ini menarik perhatian anak-anak. Sudut pandang Annie yang sangat unik membantu memperbaiki komunikasi antara murid dan juga guru. Pizza memberi makan otak dan juga perut mereka. Ini tidak buruk, ya kan Dylan? Lorong sekolah juga lebih sibuk. Lorong sekolah ini dipenuhi dengan sepatu roda, papan seluncur, skuter, dan terjadi kemacetan di sekolah. Pak Jim harus membiasakan dirinya dengan itu. Dan jika tidak bisa mengalahkan mereka, bergabunglah. Annie mempunyai hadiah untuk Pak Jim. Ini mode transportasi untuknya agar dia bisa berkeliling sekolah. Para murid berpikir kalau dia tidak akan bisa. Tapi Pak Jim lebih hebat dari perkiraan mereka. Banyak yang mereka tidak tahu tentang Pak Jim. Sebenarnya dia benar-benar ahli. Karya-karya para murid selalu saja mengagumkan. Annie ingin melihat presentasi mereka. Dia tepat waktu untuk melihat akhir presentasi Melissa. Tapi terjadi sesuatu yang tidak terduga. Annie tersangkut dan ini sungguhan. Permen karet mengingatkannya pada kepala sekolah Dylan. Dia masih terjebak. Ini canggung. Annie sangat menyesal dengan yang dia lakukan. Tapi kepala sekolah Dylan berterima kasih untuk kerja kerasnya. Dan menawarkan Annie kesempatan untuk jadi asistennya. SMA Trum Trum butuh perubahan, dan Annie mempunyai banyak ide yang bagus. Kalian suka cerita baru kami? Mana favorit kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa beri suka dan berlangganan.
agar tak ketinggalan video baru dari Trum Trum Trik.